Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan nikmatnya pada malam hari ini kita kembali dapat bermunajat dalam rangka meningkatkan taklim kita. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah atas juga Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman, termasuk kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ustaz sudah berada di tengah kita. Untuk itu langsung saja kami berikan kesempatan untuk memberikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الفاتحة إلى أهل سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن والحسين، ثم إلى أرواح سيدنا المحمد أحمد بن عيسى الفقيه مقدم محمد بن علي العلوي شيخ أبو بكر بن سالم، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم في الجنة، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di pagi hari ini kita dapat, di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Alhamdulillah, kita baru saja melewati daripada hari raya Idul Adha, yang mana kita melewati juga dinamakan hari raya kurban. Semoga kita-kita yang telah berkurban, kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan lagi kesempatan oleh Allah untuk dapat berkurban di tahun yang berikutnya. Bagi yang belum kurban, semoga di tahun yang akan datang dapat berkurban. Cuman harus diniatkan dari sekarang. Jangan nunggu udah dekat baru nak nunggu rezeki turun dari langit. Tidak bakal bisa seperti itu. Niatkan dari sekarang. Kalau penghasilan kita tidak besar, kita mulai menyisihkan daripada rezeki kita untuk kita tabung untuk bisa berkurban di tahun yang akan datang.
Kalau penghasilan tidak besar, cuman kisaran yang mana 4 juta, 5 juta, kan itu kategori yang tidak terlalu besar penghasilannya. Sisihkan daripada rizki kita itu setiap bulannya. Per hari sisihkan 10.000, 10 bulan 3 juta sudah bisa kita berkurban. Jangan nunggu nanti udah dekat, nunggu rizki ada. Padahal kita sebenarnya bisa menyisihkan daripada rizki kita setiap bulannya untuk kita dapat berkurban. Ini rokok sehari 2 bungkus, tapi pas kurban belum ada rezeki gitu dia. Sekarang coba pikir pakai logika, Pak. Paling murah rokok berapa? Paling murah ada? Yang tak ada cukainya itu kan murah tuh. Kisah 15.000. Itu yang tak ada cukai itu ya, 15.000. 2 bungkus sehari 30.000. Kalau sebulan 900.000. 10 bulan, tak usah 12 bulan, 10 bulan 9 juta. Coba kalau untuk kurban dulu. Coba sehari sebungkus saja. Kalau dia 2 bungkus, sebungkusnya lagi uangnya disisihkan untuk berkurban. 10 bulan itu bisa 4,5 juta. Bayangkan itu kalau ikut rombongan kurban sapi 4,5 juta. Allah Pak, sapi 5 dapat dah beli itu. 30-an mas dapat sapi 5. Cuman yang sedang lah. Tapi separuh udah 30 lebih itu. Harga daripada sapi limusin itu. Dapat. Bayangkan kalau kita sisihkan. Jadi sekarang saya mau tanya, orang yang rokoknya sehari 2 bungkus selalu tidak berkorban, ini orang mampu apa tak mampu? Jujur jawabnya. Kalau untuk rokok nyaman nggak dibilang ada ya rezeki? Coba untuk kurban tu bilang juga ada rezekinya. Kalau untuk hawa nafsunya, untuk dunianya, rela dia biar kepala di bawah kaki di atas. Dia akan mencari untuk mendapatkan itu. Nyicil motor sebulan 1 juta lebih. Dia akan berusaha dapat membayar cicilan itu setiap bulan, tidak mau telat. 1 juta lebih Pak setiap bulan Pak. Padahal dia udah ada motor Pak. Tapi ngambil adik motor, rela dibayar cicilan setiap bulan 1 juta lebih. Tapi setiap tahun tak pernah kurban. Kalau ditanya belum ada rezeki gitu dia. Ini orang-orang yang seperti ini adalah orang yang sebenarnya mampu tetapi enggan untuk berkurban. Ini yang termasuk di dalam kategori ancaman Nabi SAW. Man wajada sa'atan wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan kelapangan, sebenarnya dia mampu tetapi enggan untuk berkorban, maka jangan dekati tempat solat kami. Bayangkan di dunia saja Rasulullah SAW enggan untuk duduk dengan orang yang tidak berkorban. Di dunia, apalagi nanti kelak di yaumul qiyamah, maka jangan harapkan dia akan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilahnya ini peringatan keras dari Nabi untuk introspeksi bagi diri kita ni. Jangan sampai kita termasuk kategori ini. Mau kita tidak mau berkumpul dengan Nabi? Apakah kita mau tidak berkumpul dengan Nabi nanti kelak di yaumul qiyamah? Pasti kita tidak menginginkan itu. Kita berharap nanti kelak di yaumul qiyamah kita dikumpulkan di dalam barisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, makanya bagi kita yang mana penghasilan tidak besar, sisihkan. Sisihkan 10.000, 10 bulan Pak, 3 juta dah dapat berkurban. Dan ingat, kurban itu setiap tahun, bukan per 2 tahun sekali, per 3 tahun sekali, atau per 5 tahun sekali. Ini banyak orang nih, kalau udah berkurban tahun ini, tahun depan dia tidak kurban dulu. Kalau ditanya, kurban tak tahun ini? Tahun lalu aku udah kurban dah. Perintah kurban itu diperintahkan oleh Nabi kepada kita semua sebagai umatnya setiap tahun.
Bukan setiap 2 tahun sekali, atau 3 tahun sekali, atau 5 tahun sekali. Jadi kalau kita udah dapat berkurban di tahun ini, tahun depan niatkan lagi. Insya Allah Allah mudahkan untuk kita bisa dapat berkurban lagi. Ya, kita berharap yang mana setiap tahun meningkat kurban kita. Yang tahun lalu, ni tahun ini nih 3 juta, tahun depan 4 juta. Tahun depan lagi begitu seterusnya, sampai kalau bisa dia seorang sekeluarga seekor sapi. Itu tidak mustahil. Selalu minta sama Allah, selalu memohon kepada Allah, tapi harus niat yang kuat. Kalau tak ada niat yang kuat, jangan harap kita akan bisa berkurban. Jangan nak meningkat, nak kurban pun tak bakal bisa kita untuk berkurban. Masa kita ni maunya hanya menerima daging kurban, tak kepengen ke yang memberi daripada daging kurban itu? Tak inginkah kita termasuk orang yang mana berkurban? Seharusnya kita memilih itu. Ini tidak tiap tahun yang mana berharap dibagikan daripada daging kurban. Orang yang seperti ini hina. Benar Pak, hina. Karena kalau orang yang mulia, tahun ini dia tak bisa kurban, tahun depan dia memohon kepada Allah, lalu dia punya niat yang kuat. Kalau cuma memohon kepada Allah, tunggu rezeki lah ada. Mimpi macam itu akan dimudahkan oleh Allah rezeki kita. Kan model kita banyak yang model gitu. Tawakal yang tak benar yang model begini ni. Wala ada niat yang kuat, wala ada menyisihkan daripada rezekinya untuk kurban dengan cara menabung. Tahu-tahu berharap apa? Mudah-mudahan tahun depan bisa kurban. Rezeki biar Allah yang atur. Wah, seakan-akan omongannya luar biasa. Tapi nyisihkan tak ada. Dia berharap apa? Tiba-tiba duit itu datang. Kita harus berusaha, menunjukkan usaha kita. Macam orang ingin pergi haji. Apakah ujub-ujub? Orang desa ada yang mengumpulkan sampai 20 tahun untuk hanya bisa mendapatkan porsi nomor saja. Untuk daftar ya tu 20 tahun. Ya kita ni wala ada nyisihkan rezeki untuk haji dengan kita menabung apa gini. Lalu kita berharap mudah-mudahan tahun depan aku berangkat haji. Tinggal ditepuk pipi, sadar kau, sadar. Begitu kan ya. Ini banyak orang model-model begini ni. Sehingga ketika dia tidak bisa melakukan, belum ada rezeki. Nah, ini seakan-akan dia benar posisinya. Nah, orang yang seperti inilah yang dibenci oleh Nabi SAW, sampai Nabi SAW enggan untuk duduk dengan orang tersebut di dunia, apalagi nanti kelak di yaumul qiyamah. Udah otomatis orang itu tidak akan mendapatkan syafaatnya Nabi SAW. Jadi harus punya niat yang kuat dan kita tunjukkan di dalam perbuatan kita. Sisihkan rezeki setiap hari atau setiap bulan, setiap mendapatkan gaji, penghasilan, sisihkan. Kalau udah seperti itu, insya Allah Allah mudahkan. Rizki kita pun kalau kita keluarkan untuk menjalankan perintah Allah, rizki kita diberkahi. Kalau rizki itu diberkahi, kita makan rizki itu masuk ke dalam tubuh kita menjadi daging, anggota tubuh ini ringan untuk melakukan ibadah kepada Allah, ringan untuk menghidupkan daripada sunnah Rasulullah. Karena banyak di antara kita ni berat untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena rezeki kita ni bukan termasuk rezeki yang diberkahi oleh Allah. Karena rezeki yang halal belum tentu diberkahi. Tapi rezeki berkah pasti halal. Kalau halal belum tentu berkah. Tapi kalau sudah berkah pasti halal. Maka kalau minta kepada Allah tu rezeki yang barakah, yang rezeki yang halal, rezeki yang barakah. Kalau barakah pasti halal. Kalau halal belum tentu berkah. Nah, kalau kita ingin rezeki kita diberkahi, gunakan rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk menjalankan perintah Allah. Seperti apa? Untuk berkurban. Padahal pahalanya ya Allah sudah dijanjikan oleh Nabi itu luar biasa dah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah. Ketika sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Ma hadhil adahi ya Rasulullah?" Apa itu udhiyah? Apa itu kurban ya Rasulullah?
Sunnatu abikum Ibrahim, itu sunnah daripada bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim. Kenapa dikatakan bapak kalian? Karena Nabi Ibrahim digelar Abul Anbiya, bapaknya para Nabi. Dan Rasulullah itu termasuk salah satu garis keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui jalur Nabi Ismail alaihissalam. Karena banyak daripada keturunan Nabi Ibrahim itu yang mana menjadi Nabi dan Rasul. Lihat Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita demi menjalankan perintah Allah, sekalipun mengorbankan daripada anaknya. Rela Nabi Ibrahim. Demi apa? Menjalankan perintah Allah, tanpa ada keraguan sedikit pun terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih daripada anaknya. Kita ni cuma dipinta apa? Rizki kita sisihkan ya, harta kita sisihkan ya, untuk kita berkorban. Itu aja yang dipinta sama Allah. Tak sampai Allah perintahkan menyembelih anak kita. Kalau sampai Allah perintahkan kita menyembelih anak kita, Allahu Akbar, bisa-bisa Allah tu buat musuh sama dia. Lihat Nabi Ibrahim, yang Allah perintahkan menyembelih anaknya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam demi menjalankan perintah Allah, beliau akan sembelih anaknya. Kita ni disuruh sembelih apa? Hewan kurbannya, kambing, sapi, unta. Kita di Indonesia dua hewan itu aja, kambing sama sapi aja. Unta tak ada di sini. Ada pun di kebun binatang, bukan untuk diperjualbelikan. Itu saja kita sembelihkan. Kita keluarkan daripada harta kita, kita beli hewan kurban, kita sembelih. Cuman ni ya, ini mumpung masalah penyembelih saya sebut ni. Ini saya ingatkan bapak-bapak ni. Demi menjalankan sunnah harus tahu ilmunya juga, Pak. Ini banyak orang ni niatnya baik demi menjalankan sunnah, tapi ilmu ketika akan menjalankan sunnah tu tak ada. Contoh, yang mana Nabi menganjurkan orang yang berkurban menyembelih hewan kurbannya sendiri. Betul tak? Ini buta kayu, tak pernah nyembelih, belajar pun tak ada. Hidupkan sunnah. Ini saya ngelihat mata kepala saya sendiri, Pak. Saya ni pedagang sapi, Pak. Jual beli sapi. Saya ni di kandang itu saya ngelihat sendiri, di mata kepala saya ni ada satu dari instansi pemerintah. Sapi yang terakhir ini yang kurban mau nyembelih sendiri. Allah, ini bangkai itu gampang dinyembelih tu, shot udah naik ke atas, sedangkan buat saluran belum terputus, baru dia masukkan lagi. Sampai saya bilang, Pak, ini bangkai, Pak. Enggak lah Ustaz, saya mutus bangkai, Pak. Dia tetap ngotot, Bapak yang nanggung ya, Pak, masalah pembagian, kami angkat tangan, karena saya sudah mengingatkan. Ini orang demi menjalankan sunnah, tapi ilmu menyembelih tak ada. Bahaya macam ini, Pak. Menyembelih itu ada ilmunya, Pak. Bukan menasal gorok. Ini gorok sapi macam dia gergaji kayu. Tahu, Pak? Pak, kalau nyembelih profesional, orang yang belajar, begini aja, Pak. Seret. Selesai. Tak ada namanya macam gitu tu, tak ada. Itu amatiran. Ini banyak di antara kita demi menjalankan sunnah, tapi ilmu dalam menjalankan sunnah tak ada. Akhirat tu, Pak, daging yang halal menjadi bangkai haram. Tu bapak yang tadi ngotot tu tanggung sendiri dosanya dia. Orang dibagikan tak tahu kalau itu bangkai. Hati maka bapak-bapak ni kalau mau menjalankan sunnah, belajar lo. Nak nyembelih seorang, belajar ilmunya, Pak. Sama siapa? Tukang jagal yang profesional. Dia tahu, jangan main asal ngotot demi menjalankan sunnah, Pak, tapi ilmunya tak ada. Tak boleh macam itu, Pak. Kita kalau solat saja, kalau tak ada ilmunya, tak ada nilai ibadah kita, Pak. Tak ada nilai. Kita solat rukun tak tahu, yang wajib dalam solat tak tahu, mana yang sunnah di dalam solat tak tahu, makruh di dalam solat tak tahu, yang membatalkan di dalam solat tak tahu.
Apa tidak bahaya seperti ini? Apakah ibadah solat orang yang seperti ini akan diterima? Tidak akan. Begitu juga dalam menyembelih. Menyembelih itu ibadah, Pak. Menyembelih itu ibadah. Ya, seperti Nabi memerintahkan orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Perintah Nabi itu untuk kau yang ngerti. Kalau nak ngerti, serahkan kepada orang yang profesional. Jangan nak cemiyaya. Akhirat tu, apalagi sapi, Pak, sempat berontak ya. Orang tak biasa nyembelih. Itu pasti kaget dia, bisa terlepas tu, Pak. Ini seekor jadi bangkai. Coba fikirkan dulu. Ini tahun ini saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Itu orang kandang udah mengingatkan. Bapak udah pernah nyembelih belum? Baru kali ini, Pak, saya mau coba nih nyembelih sendiri. Kalau bisa, Pak, biar kami saja. Enggak, saya mau menghidupkan sunnah gitu deh. Karena orang yang berkurban itu disunnahkan untuk menyembelih sendiri. Allah. Ketika dia nyembelih, asli udah diangkat. Itu dia motong leher sapi itu macam gergaji kayu. Iya, Pak. Sampai begitu-gitu. Sampai begitu-gitu. Udah diingatkan pisaunya. Pisaunya itu udah diingatkan, tidak tajam. Suruh pakai pisau kita nih. Tapi tidak mau juga. Oh enggak, ini udah tajam, saya nih. Akhirat itu yang terjadi. Kalau orang profesional, Pak, ini misalkan leher sapi ini, begini aja, Pak, dah diam. Kalau udah berulang kali begini, itu amatiran, Mbak. Benar. Lo pisau untuk menyembelih itu beda. Ini banyak di antara kita, pisau untuk menyembelih digunakan juga untuk nganuk daging. Kalau tukang jagal pembunuh bayaran profesional, tukang jagal profesional, pisau untuk nyembelih, selesai nyembelih, dilelap, masukkan lagi. Nganukkan daging, lain lagi pisaunya. Sehingga terjaga ketajamannya. Makanya Rasulullah menganjurkan, tajamkan pisau benar-benar. Biar apa? Tidak menyiksa daripada hewan kurban yang akan kita sembelih. Ini udah tak ada ngerti menyembelih. Gaya-gaya nak nyembelih. Pisau ada pun tajam. Kau nak hidupkan sunnah, malah bertentangan dengan sunnah. Kenapa? Menyiksa daripada hewan kurban tersebut. Sapi itu, Pak, kalau berontak, Allahu Akbar, bisa terperanjat orang, Pak. Orang yang profesional kalau udah sapi berontak itu tidak kuat-kuat, kalau belum sampai itu bisa jadi bangkai nggak, Pak? Kena sapi yang liar, yang megang tidak kuat. Yang paling bahaya itu kalau udah menyembelih sapi itu di bawah, biarpun diikat tuh, Pak, dipegang, kekuatan sapi itu melebihi kita 4 orang yang megang. Maka banyak yang mana orang melambung, sapi itu bisa berdiri lagi. Betul tak? Kita sering lihat video kan? Wa na'udzubillah min dalik, tukang jaga nak nyembelih ni, muka kena terajang. Kekuatan kaki sapi itu, Pak, melebihi kekuatan kita. Dia kalau nerajang kena kaki, patah kaki itu, Pak. Kecuali sapi besar. Sapi besar paling kita didorong ya. Tak mungkin diangkat kaki itu, dia tak mampu karena berat badannya. Tapi kalau sapi-sapi yang seperti sapi Madura, itu jangan nak coba-coba nak ngikat kaki itu sambil nunduk ke bawah. Allah, kena nasib tak baik. Dia langsung rajangnya di belakang, kena dada, husuk dada ni bisa pecah, Pak. Bukan patah lagi, pecah. Maka banyak orang tak selamat kalau udah bagian depan ni kena. Nak tendang sapi ni, muka, dada, banyak tak selamat. Kalau kaki, ya selamat lagi, cuma patah. Maka kalau mau menghidupkan sunnah, pelajari juga sunnah yang akan dikerjakan itu. Mau nyembelih, pelajari bagaimana triknya, bagaimana tata caranya. Ya belajar sama orang ahli. Jangan hanya di YouTube. Sama orang ahli datang. Misalkan mau nyembelih dari ini, sebulan sebelum lebaran udah berlatih loh dia. Datang sama tukang jagal, boleh ke mana? Ambil batang pisang, dites. Begini Pak, gini. Udah tahu ilmu, silakan nyembelih.
Maka ini banyak, karena ini saya ngelihat tahun ini mata kepala saya sendiri. Kok sebelum ini cuma saya dengar saja. Bukan apa, daging yang sebelumnya halal bisa menjadi haram karena menjadi bangkai. Sampai ke situ jadi. Siapa mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seandainya Ustaz, sebelum menyembelih sapi itu disuntik dulu. Sebelum kita menyembelih. Itu bagaimana Ustaz hukumnya? Dan kalau tidak boleh, apa alasan Ustaz? Disuntik, dilemahkan dulu atau dipingsankan dulu. Itu bagaimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dilarang. Sapi dibius terlebih dahulu, baru disembelih. Kenapa? Pertama, yang mana darah itu akan lama untuk keluar. Itu udah pernah dibahas sama peneliti. Oh, yang mana orang-orang barat tuh biar tak nyiksa sapi dibius dulu. Biaran itu. Secara penelitian, itu darah itu tidak keluar dengan benar. Akhirat itu apa? Darah itu masih berkumpul di organ-organ tubuh. Maka lihat kok sapi disembelih, ngocor darahnya. Maka lihat, kalau orang-orang muslim tidak usah sapi lah ya, ayam ya suka ditusuk kan, biar darah apa? Tidak keluar. Kata dia apa? Daging lebih manis. Iya benar, orang-orang Chinese seperti itu pak, pakai tusuk dia, tidak disembelih. Kenapa? Darahnya tidak keluar, daging jadi lebih manis, kata dia. Alhamdulillah, kita umat Islam tidak seperti itu. Jadi maka tidak boleh kita bius atau kita tak sadarkan daripada sapi itu terlebih dahulu. Biarkan sapi itu apa adanya, malah dengan sadar yang mana sapi itu darah ketika disembelih darahnya keluarnya bagus. Tidak ada yang mana di organ tubuh. Terima kasih. Itu tidak baik bagi kesehatan kita apabila kita mengkonsumsi sapi yang seperti itu. Jadi tidak boleh. Jangan kita sampai seperti itu. Bios lo. Kok logika kan emang gitu kan? Logika kan dia tidak menderita. Siapa bilang tidak menderita? Tambah menyakitkan bagi sapi tersebut. Tambah menyakitkan. Penelitian udah lama udah ini pertanyaan seperti ini. Sehingga dibahas oleh pakar. Dicek, emang tidak baik sapi apabila dia bius terlebih dahulu baru dipotong. Yang paling baik dia disembelih dalam keadaan sadar, dan itu yang dianjurkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah, dan itu dipraktekkan oleh Nabi SAW ketika menyembelih hewan kurban tanpa dibius, tanpa disadarkan dulu. Misalnya tak usah sadarkan dia bawa sembelih, tidak. Dalam keadaan sadar daripada hewan kurban itu disembelih oleh Nabi SAW. Tidak jatuh hukum haram Ustaz. Apa? Tidak jatuh hukum haram. Oh, ada ulama yang mengharamkan. Ada ulama yang mengharamkan. Maka lebih baik kita hindari yang seperti itu. Asalkan sapi itu belum mati ya. Sapi ini misalkan, sakit ini, belum mati dia tapi udah kata orang tu, kok kita bilang kan nazak tapi masih hidup, sempat kita sembelih dengan menyebut nama Allah, dagingnya halal. Ada mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah kurban Ustaz. Saya tahun ini suaminya Ustaz. Tahun ini saya kurban suaminya. Terus insya Allah tahun depan istrinya. Terus tahun depan lagi insya Allah anak yang Ustaz. Ini gimana Pak Ustaz? Ini kadang degil model begini nih. Kadang saya ketawa. Kata dia biar adil gitu dia. Sebenarnya cukup atas nama suaminya. Maka istri dan anaknya itu ikut kepada suami satu gerbong. Tak usah tahun depan bininya, tahun depan anaknya, tahun depan lagi anak yang keduanya, tahun depan lagi anak ketiganya. Tak usah seperti itu. Cukup nama suaminya. Itu udah satu gerbong. Cukup nama suami, tak usah
sebutkan semua, tidak usah, cukup nama suaminya. Nanti yang disunnahkan untuk tidak memotong rambut kuku itu hanya suami, sedangkan istri dan anak tidak. Misalkan saya korban nih Pak, kan saya korban, kan disunnahkan bagi yang berkorban tidak memotong rambut dan kuku. Rambut itu bukan hanya kepala, kumis, jenggot, bulu anggota tubuh kita yang lainnya. Itu jangan dipotong. Dari mulai 1 Zulhijjah sampai hewan kurban kita disembelih Pak. Jadi bukan sampai Idul Adha. Kalau hewan kurban kita disembelih hari ketiga, ya setelah hari ketiga lah baru kita potong rambut, potong kumis, jenggot, rapikan, potong kuku. Itu berlaku bagi saya. Sedangkan istri saya, anak saya enggak. Jadi mereka kalau potong rambut, potong kuku bukan berarti bertentangan dengan sunnah. Karena yang disunnahkan cuman saya. Tetapi saya berkorban ini satu gerbong dengan istri, dengan anak. Jadi tidak perlu Pak. Tahun ini nama lakinya, suaminya. Tahun depan nama istrinya. Tahun depan lagi nama anak pertamanya. Tahun depan lagi nama anak kedua. Tahun depan lagi nama anak ketiga. Tidak perlu seperti itu. Yang model begini ini salah. Sistem yang begini ini salah. Cukup atas nama suaminya. Dah, selesai. Paham Mbak ya? Ada yang mau bertanya lagi? Pak, kalau yang arisan itu Pak, Apa? Arisan. Kan dia terima kerja dulu tahun depan. Tunggu. Bisa patungan. Iya, maksudnya kau tahun ini Kan dia beli mak, misalnya dia beli mak nih. Dia sapi ke apa? Sapi. Ah. Nanti namu yang keluar yang pertama ini, yang depan tidak dapat namunya. Kan ada yang arisan masih ada tuh Pak. Maksudnya gini, arisan tahun depan, tahun ini satu orang nih, Kan dia dia beli mak patungan. Namun dia keluar kok tahun ini. Pakai dia lo. Nggak, maka saya mau bertanya dulu nih, mau memperjelas pertanyaan Bapak biar saya paham pertanyaan. Pertanyaan Bapak ini maksudnya jadi orang ini patungan terkumpul duit. Iya. Terkumpul duit. Mungkin untuk satu sapi, untuk misalnya satu orang ya. Satu kambing lah. Terkumpul satu orang ya. Maksud misalkan ini nak beli seekor sapi ke atau cuman untuk satu orang? Satu orang. Satu orang. Iya. Itu nama berhutang, tidak usah. Ada masih. Tidak usah yang seperti itu nama berhutang. Tidak usah. Misalkan 3 juta kan, beli mak dia arisan. Tahun ini kena ini, tahun depan bawa yang lain gitu. Tidak usah, itu berhutang nama. Tidak usah. Istilahnya bagi yang mampu. Kalau kita mau kurban, kita yang nabung. Kita yang nabung. Kalau kita model begitu, kita ni berhutang nama. Sama orang. Bayangkan Pak, 5 tahun hutang lu Pak. Dia kan berlima kan. Jangan seperti itu. Tapi kalau arisan modelkan patungan misalnya nabung, itu tidak ada masalah. Misalkan istilah 1 bulan 300.000 diambil. Sama satu orang taruh udah setahun 3 juta misalnya. Itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh model begini ini. Tidak boleh ini. Begitu juga yang biasa terjadi di instansi pemerintah atau di sekolah atau di perusahaan. Biasa tuh perusahaan nih patungan 40.000. Untuk beli apa? Sapi misalkan. So, ini hitungannya hewan kurban apa bukan? Bukan. Ini namanya sedekah. Jadi tidak mesti harus dipotong di hari Id dan juga di hari Tasyrik. Di luar itu pun boleh. Makanya kan kadang tuh ada instansi ngasih kan, atau perusahaan. Kalau perusahaan itu rata-rata itu bukan kurban, itu sedekah. Enggak, kalau perusahaan besar itu dari perusahaan sendiri. Tetapi bukan pribadi. Istilah kok kita katakan CSR. CSR itu, itulah
yang digunakan untuk membeli hewan kurban. Ini bukan namakan kurban. Kambing misalnya bukan kambing kurban. Ini dihukumi sedekah. Cukup hanya menyebut nama Allah ketika menyembelih, selesai. Tidak perlu kita menyebutkan namanya orangnya. Tidak perlu. Kita cukup menyebutkan nama Allah, dah kita sembelih. Dan itu tidak mesti harus setelah solat id. Sebelum solat id pun kita nak nyembelih, boleh. Misalkan masjid nih dikasih sama PT Jarum. PT Jarum ngasih 2 ekor kambing ke Masjid Al-Akbar. Sebenarnya itu hitungannya sedekah tuh kambing. Itu boleh sembelih itu sebelum lebaran. Set sembelih untuk apa? Besok pas untuk panitia makan. Betul kan? Untuk panitia makan. Boleh. Seperti kenapa? Itu kambing bukan kambing kurban, kambing sedekah dihukum. Misalkan nanti ada perusahaan kemana kita tahu kan? Itu boleh disembelih. Walaupun pas di 9 Dzulhijjah boleh. Untuk apa? Makan besok. Untuk para panitia. Itu yang lebih mantap tuh seperti itu. Paham tak ya? Ada yang mau tanya lagi? Assalamualaikum Ustaz, satu lagi. Boleh satu ya. Salam. Misalkan instansi bank kata, bank kan dihukumi riba Ustaz. Jadi bank ini ngasih sapi atau kambing. Itu mana Ustaz? Menikahnya. Sedangkan sumber dana itu kan dari instansi bank. Tapi itu bukan kurban. Iya. Itu dihukumi sedekah. Itu yang pertama kita ketahui. Uang riba itu kalau untuk fasilitas umum boleh, tapi kalau untuk pribadi tak boleh. Untuk fasilitas umum boleh. Misalkan bank nak betulkan jalan ini apa namanya? Karya baru. Dan karya baru ni itu dari mana? Dari Bank Kalbar. Boleh tak? Boleh. Karena untuk fasilitas umum. Untuk fasilitas umum. Begitu juga daripada hewan yang mana diberikan untuk umum, bukan perorangan. Bukan perorangan. Ya istilahnya mau makan kok secara hukum boleh. Kalau orang warak lebih baik jaga. Kalau orang warak itu lebih baik menjaga. Lebih baik jangan. Tetapi kalau dana riba, kalau untuk fasilitas umum boleh, tapi kalau pribadi tidak diperbolehkan. Misalkan orang ni nabung, dapat dia bunganya tu, kalau uangnya besar dia tabung ni bunga pun besar misalkan, lalu tidak digunakan untuk dia pribadi, digunakan untuk apa? Bikin gorong-gorong, dibaguskan parit tu biar air ngalirnya bagus. Tak mampu lagi. Boleh tak? Boleh macam itu. Tapi kalau kau bangun untuk rumah kamu, ini tak boleh, haram. Kenapa? Untuk kepentingan pribadi. Paham ya? Pak, kalau korban gini Pak, misalnya udah potongannya dia 21 juta Pak ya. Ada dapat diskon itu 1 juta. Jadi minta ikhlas sama ini anggota ini untuk uang panitia gitu boleh. Ini misalnya. Paham ya? Paham. Minta ikhlas loh. Jadi misalkan, dan rata-rata panitia itu yang mana kalau kumpul uangnya 3 juta per orang, berarti 21 juta kan. Rata-rata beli sapi itu 20. 1 juta itu untuk keperluan panitia dalam berkurban, seperti beli kantong, terpal, metu. Cuman diberitahu sama pihak kurban. Tak masalah. Tak ada masalah kita menggunakan uang itu. Misalkan 1 juta ni untuk konsumsi juga, untuk konsumsi itu tak ada masalah. Yang penting kita memberitahu kepada pihak yang kurban. Jangan pula lalu diskon macam gitu, set masuk kantong sama dia. Ini yang tak boleh. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau memang harga 21, panitia yang kurban ini memang menyiapkan, yang mana setiap orang 150, 150, 1.050. Untuk apa?
konsumsi, untuk keperluan daripada panitia, beli kantong dan tetek bengek yang lainnya. Pas dia ni membeli hewan kurban, dibelikan harga 20 juta. Tak boleh, haram beli 1 juta dimakan. Belikan juga 21 juta. Belikan juga 21 juta. Paham ya? Diskon. Berapa menit lagi tu? Bos bang. Bari banyak bari. Dah. Berapa menit lagi tu? Bunga lalu disumbangkan kepada yatim piatu, yatim miskin, boleh enggak? Bunganya. Kalau yang tidak boleh kan untuk pribadi gitu ya. Jalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Allah itu maha baik, tidaklah menerima kecuali yang baik. Jadi kalau kita mau sedekahkan yang mana uang riba itu untuk memberi makan fakir miskin, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Allah itu maha baik, tidaklah menerima kecuali yang baik. Jadi kalau uang kita dari yang halal, kita sumbangkan, kita beri makan fakir miskin, kita bantu anak yatim, ya Allah akan terima. Tapi kalau tidak baik, Allah tidak akan terima. Kenapa? Ini rezeki bukan rezeki yang halal. Kecuali seperti saya tadi katakan, fasilitas umum, pasung. Pasung. Tapi ingat loh, bagi yang memberi tidak ada nilainya. Jadi jangan dipikir orang yang memberi itu dapat pahala. Tidak. Kembali kepada hadis tadi, Allah tu hanya menerima kecuali yang baik. Kalau kau mau dapatkan pahala, kamu sedekah dengan uang yang halal. Kau ingin membantu, bantu dengan uang yang halal. Jangan malah sebaliknya. Kita untuk fasilitas umum boleh, itu halal. Tapi bagi yang memberi itu dari uang riba itu, tidak ada nilainya. Jangan dipikir itu pahala. Itu yang perlu kita pahami. Semoga kita dijauhkan daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan semoga kita, rezeki kita Allah berikan dengan rezeki yang halal dan juga barakah. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini, kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah. Dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah. Dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.